Saat mata seluruh Indonesia tertuju pada daftar 27 pemain yang dipanggil, ada satu kalimat yang menggema dari bibir Patrick Kluivert. Mereka adalah pejuang kalian. Sebuah pernyataan yang bukan sekedar motivasi kosong, melainkan janji bahwa skuad ini telah dipilih dengan penuh pertimbangan. Namun, di balik semangat yang membara, ada ketegangan yang mengintai. Apakah para pemain ini benar-benar siap menghadapi tantangan yang menanti mereka di Australia dan Bahrain? Dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia berada dalam situasi yang pelik. Satu kesalahan saja bisa menggagalkan mimpi berlaga di panggung terbesar sepak bola dunia. Laga tandang ke Australia bukan sekedar pertandingan biasa. Itu adalah ujian mental, ujian fisik, dan ujian strategi. Patrick Kluivert paham betul bahwa tidak hanya teknik yang dibutuhkan, tetapi juga mental baja untuk menaklukkan atmosfer yang menekan. Kehadiran 3 pemain naturalisasi yang masih menunggu proses administrasi menambah elemen ketidakpastian. Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi diyakini bisa menjadi pengubah permainan. Namun, apakah mereka bisa bergabung tepat waktu? Sumpah WNI dijadwalkan pada 10 Maret 2025, dan batas waktu pendaftaran hanya 3 hari setelahnya. Jika ada kendala, apakah Indonesia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi raksasa seperti Australia? Sementara itu, di dalam skuad yang telah diumumkan, ada beberapa nama yang mungkin harus mengucapkan selamat tinggal sebelum laga dimulai. Dari 27 pemain yang dipanggil, hanya 23 yang bisa masuk dalam daftar akhir. Nadeo Argawinata, Nathan Joaon, dan Hoki Caraka menjadi nama-nama yang terancam dicoret. Bagaimana rasanya bagi seorang pemain yang telah berjuang keras hanya untuk melihat namanya dicoret di saat-saat terakhir? Di bawah Mister Gawang, situasi semakin panas. Kehadiran Emil Audero bisa membuat Nadeo Argawinata tersingkir. Tidak ada yang meragukan kemampuan Nadeo di bawah Mister. Tetapi persaingan dengan Martin Paes dan Hernando Ari terlalu ketat. Di level internasional, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Apakah keputusan ini adil? Atau ini hanya bagian dari evolusi tim menuju level yang lebih tinggi? Di sektor pertahanan, Nathan Joaon menghadapi tantangan besar. Sempat menjadi andalan di era Sintayong, kini posisinya terancam oleh Dean James. Sementara Nathan lebih sering duduk di bangku cadangan Swansea City. Dean James justru bersinar bersama Go Ahead Eagles. Apakah ini akhir dari perjalanan Nathan bersama timnas Indonesia? Atau justru ini momen kebangkitannya? Hoki Caraka, sang predator di lini depan, kini berhadapan dengan realistis pahit. Kedatangan oleh Romeni membuat posisinya tak lagi aman. Hoki memang tampil cukup baik di PSS Sleman, tetapi apakah itu cukup? Dalam sepak bola, kadang yang terbaik bukanlah cukup, melainkan yang paling dibutuhkan dalam strategi tertentu. Bagaimana perasaan seorang striker muda yang melihat peluangnya semakin menipis? Sementara itu, Dewa United menjadi klub yang paling banyak menyumbang pemain dalam skuad ini. 3 nama mereka masuk dalam daftar: Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri,
dan Septian Bagaskara. Ini bukan sekedar kebanggaan bagi klub, tetapi juga bukti bahwa Dewa United mulai menjadi kekuatan baru dalam kancah sepak bola nasional. Namun, apakah mereka bisa membuktikan diri di panggung internasional? Sementara itu, Persija Jakarta dan Oxford United juga mengirimkan wakilnya. Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari dari Persija, serta Marcelino Ferdinand dan Ole Robbenny dari Oxford United. Ini menarik, karena dua dari mereka merupakan debutan. Ole Robbenny misalnya, datang dengan harapan besar. Tetapi, apakah ekspektasi tinggi ini justru akan menjadi beban baginya? Kisah naturalisasi ini juga memiliki sisi dramatisnya sendiri. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi bukan hanya sedang menjalani perpindahan federasi, tetapi juga menghadapi ekspektasi besar dari publik. Mereka datang dengan label penyelamat. Tetapi dalam sepak bola, tak ada yang bisa menjamin keberhasilan. Bagaimana jika mereka tak sesuai ekspektasi? Apakah publik Indonesia akan tetap mendukung atau justru berbalik mencibir? Dalam daftar sementara ini, ada nama-nama besar, ada nama-nama kejutan, dan ada nama-nama yang berpotensi tersingkir. Namun, satu hal yang pasti, setiap pemain dalam daftar ini membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Setiap tackle, setiap umpan, setiap tendangan yang mereka lakukan bukan hanya tentang pertandingan, tetapi tentang kebanggaan. Ketika mereka melangkah ke lapangan, mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri. Mereka membawa nama bangsa, membawa impian para supporter yang ingin melihat Indonesia bersinar di panggung dunia. Bagaimana rasanya menanggung beban seperti itu? Bagaimana rasanya mengetahui bahwa satu kesalahan bisa membuat nama mereka dikenang dengan cara yang salah? Timnas Indonesia tidak hanya bertanding melawan Australia dan Bahrain. Mereka bertanding melawan sejarah, melawan keraguan, dan melawan batasan yang selama ini membelenggu sepak bola Indonesia. Apakah ini akan menjadi awal dari kejayaan baru? Atau hanya sekedar mimpi lain yang kandas di tengah jalan? Saat wasit meniup peluit tanda dimulainya laga pertama di Sydney, jutaan pasang mata akan menyaksikan. Akan ada ketegangan, akan ada harapan, dan mungkin akan ada air mata. Sepak bola bukan sekedar olahraga, tetapi drama kehidupan yang nyata. Siapkah timnas Indonesia menulis kisahnya sendiri? Dan ketika pertandingan berakhir, apakah kita akan merayakan kemenangan atau kembali meratapi kegagalan? Jawaban itu ada di tangan para pemain. Mereka telah dipilih, mereka telah dipercaya. Kini hanya ada satu hal yang tersisa, membuktikan bahwa mereka memang layak menjadi pejuang Indonesia. Tapi, apakah kita benar-benar siap menerima hasil akhirnya? Atau justru ada kejutan yang menanti di depan? Kita hanya bisa menunggu, dengan jantung berdebar dan harapan yang membumbung tinggi.